à la fois l'Asie et l'Océanie, et celle qui a parcouru le plus de chemin pour venir disputer la Coupe du Monde, justifiant ainsi le caractère universel de l'épreuve. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim memiliki 11 pemain. Sepak bola kini menjadi salah satu olahraga yang paling banyak digemari di dunia, termasuk Indonesia. Sepak bola di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda yaitu pada tahun 1914. Pada masa itu banyak terjadi kompetisi antar masing-masing kota di Pulau Jawa. Sebelum berdirinya PSSI, di Indonesia sudah ada Nederlands Indische Voetbalbond atau NIVB, yaitu sebuah organisasi sepak bola yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan sepak bola pada masa pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1927, NIVB berganti nama menjadi Nederlands Indische Voetbal Unie atau NIVO. Pada Piala Dunia tahun 1938, Indonesia yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda dan mewakili Federasi Sepak Bola Hindia Belanda, melaksanakan debutnya di Piala Dunia pada edisi ini. Pada saat itu, FIFA hanya memberikan 2 slot negara Asia untuk tampil di Piala Dunia. Selain timnas Indonesia, Jepang juga berkesempatan lolos ke turnamen sepak bola antar negara tertinggi di dunia. Namun berkah diterima timnas Indonesia, karena Jepang memutuskan untuk menarik diri dari babak kualifikasi Piala Dunia 1938 karena terlibat peperangan. Alhasil, Indonesialah yang terbang ke Perancis. Sebelum dipastikan lolos, FIFA sedianya mengadakan pertandingan kualifikasi untuk timnas Indonesia menghadapi Amerika Serikat. Serupa dengan Jepang yang terlibat peperangan, akhirnya Amerika Serikat pun gagal tampil. Sayangnya, sebelum berangkat, PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia terkesan tidak merestui timnas Indonesia yang diberangkatkan. Pasalnya, kala itu PSSI dan Nederlands Indische Voetbal Unie atau NIVO sedang bersitegang. PSSI di bawah pimpinan Suratin Sosrosugondo, ngotot tidak mau mengikut sertakan pemain di tim Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938 sebagai aksi protes. Menurutnya, untuk menentukan siapa yang berhak ke Prancis harus melalui pertandingan antara tim dari PSSI dengan tim dari NIVO. Meski demikian, sebanyak 17 putra terpilih yang terdiri dari etnis Tionghoa, Indo-Eropa, dan Indonesia diberangkatkan ke Piala Dunia 1938 di Prancis. Sejarah pun mencatat, Indonesia sebagai negara Asia pertama yang tampil di pentas Piala Dunia. Dan hal ini pun sudah diakui oleh FIFA selaku badan sepak bola tertinggi dunia, bahwa timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. Namun sejak gelaran Piala Dunia 1938, Indonesia belum pernah sekalipun menginjakkan kakinya di ajang sepak bola terbesar di dunia itu. Pada tahun 1986, tim Merah Putih sebenarnya berpeluang lolos ke putaran final di babak kedua kualifikasi zona Asia, namun timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan. Olimpiade Melbourne 1956 menjadi catatan sejarah bagi timnas Indonesia. Di bawah asuhan Tony Pogacnik, Indonesia tampil dalam multi-ajang bergengsi dunia itu. Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Melbourne 1956. Bahkan Indonesia berhasil melaju ke perempat final dan bertemu dengan Uni Soviet. Penampilan Indonesia di Olimpiade Melbourne 1956 mendatangkan banyak pujian, terutama setelah melawan Uni Soviet pada perempat final ini. Uni Soviet adalah satu di antara tim terkuat pada masa itu. Pertandingan ini dilangsungkan di Melbourne, Australia, dalam babak perempat final Olimpiade musim panas ke-16. Uni Soviet diprediksi bakal menang mudah atas Indonesia. Strategi pertahanan berlapis yang diterapkan Tony Pogacnik berhasil dijalankan dengan apik, sehingga lawan kesulitan menembus kukuhnya lini belakang Indonesia untuk mencetak gol. Padahal, Indonesia kalah dari segi postur. Namun, keberanian meladeni lawan yang berpostur lebih besar jadi catatan yang dikenang hingga sekarang. Timnas Indonesia berhasil menahan Uni Soviet 0-0. Saat itu belum ada aturan penentuan akhir pertandingan melalui adu tendangan penalti. Alhasil, harus ada pertandingan ulang.
Skuad Garuda akhirnya ditaklukkan Uni Soviet dengan skor telak 0-4 dalam laga ulangan 2 hari kemudian. Asian Games 1958. Medali perunggu Asian Games yang didapatkan pada 1 Juni 1958, hal ini setidaknya menjadi saksi bahwa sepak bola Indonesia pernah berbicara banyak di kancah Asia. Di bawah juru latih asal Yugoslavia, Tony Pogacnik, Indonesia menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di kancah Asia. Momen ini adalah momen yang paling berkesan dan sulit terlupakan, karena merupakan medali pertama yang berhasil didapatkan oleh timnas sepak bola Indonesia di ajang resmi turnamen internasional. Langkah timnas Indonesia melaju ke babak final harus terhenti oleh Taiwan. Indonesia tunduk dengan skor 0-1, meski sepanjang pertandingan mampu menguasai. Pada saat perebutan medali perunggu, timnas Indonesia memukul telak India dengan skor 4-1, dan meraih perunggu. Nah sahabat Jadulers, itulah prestasi tertinggi sepak bola Indonesia di ajang internasional. Tentunya kita berharap semoga tim sepak bola Indonesia akan terus mengukir prestasi di kancah sepak bola internasional. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.